Baik, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang KLB atau kejadian luar biasa atau wabah, dan pola maksimum dan pola minimum. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari wabah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu. Jadi, wabah ini dapat terjadi jika ada suatu penyakit menular yang penyebarannya sangat sporadis dan juga dapat menyebabkan suatu malapetaka atau kesakitan dan bahkan kematian. Nah, berikutnya kita akan melihat juga pengertian dari kejadian luar biasa atau KLB. KLB adalah meningkatnya angka kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu. Jadi KLB ini atau kejadian luar biasa ini terjadi secara tiba-tiba dan juga melebihi ekspektasi normal dari suatu kejadian wabah. Selanjutnya kita akan melihat 5 kriteria KLB. Yang pertama ada meningkatnya kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan kejadian pada waktu yang lalu. Dalam hal ini adalah jam, hari, minggu maupun bulan. Nah, misalnya pada suatu kasus malaria terdapat 12 kasus pada 2 hari yang lalu. Nah, kemudian kejadian tersebut bertambah 2 kali lipat, yaitu menjadi 24 kasus pada 2 hari yang akan datang, yaitu hari ini. Yang kedua, adanya kasus kesakitan dari penyakit yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenali, contohnya pada penyakit COVID-19. Yang ketiga itu meningkatnya angka kematian atau CFR karena penyakit lebih besar sama dengan 50% bila dibandingkan dengan angka kematian pada periode sebelumnya. Jadi angka kematian pada contohnya pada kasus COVID-19 ini meningkat terus setiap periode. Contohnya pada awal-awal muncul kasus COVID-19, angka kematiannya ini masih rendah. Kemudian seiring bertambahnya waktu, angka kematian akibat penyakit COVID-19 ini juga meningkat 50% dibandingkan yang sebelumnya. Yang keempat yaitu peningkatan kejadian kesakitan atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Di sini peningkatan kesakitan atau kematian tersebut terjadi di beberapa periode. Contohnya pada saat kasus COVID-19 di Indonesia meningkat atau melonjak pada saat periode-periode tertentu seperti hari raya Natal maupun Lebaran. Kemudian yang kelima, ada beberapa penyakit yang dialami satu atau lebih penderita, yaitu keracunan makanan maupun keracunan pestisida. Berikutnya kita akan melihat data kasus diare di Kota A tahun 2007 sampai 2011 yang dimuat dalam bentuk tabel dan diamati di tahun 2012 untuk kejadian luar biasanya. Di sini adalah pola maksimum dan pola minimumnya. Kita dapat melihat kejadian luar biasanya di sini. Insiden terjadi di tahun 2012 di bulan Oktober, yaitu sebanyak 12 kasus. Kemudian untuk pola minimumnya, angka insidennya menurun di bulan Juni, Agustus, dan Desember sebanyak 1 kasus, dan meningkat di bulan Juli itu sebanyak 4 kasus. Untuk pola maksimumnya yaitu dimulai dari kenaikan insiden, yaitu di bulan Desember yaitu sebanyak 12 kasus, dan juga menurun di bulan Juni itu sebanyak 6 kasus.
Baik, berikutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang pengukuran epidemiologi. Pengukuran epidemiologi ada 3. Yang pertama itu rate, kemudian ada rasio, dan juga kemudian ada proporsi. Nah, kita mulai dengan yang pertama itu rate. Rate itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur frekuensi kejadian penyakit pada sebuah populasi yang berisiko selama kurun waktu tertentu. Di sini dirumuskan dengan X per Y dikali dengan K, di mana X itu adalah jumlah orang yang terkena suatu penyakit, kemudian Y itu adalah populasi berisiko, dan juga K itu adalah konstanta. Nah, di sini kita mengenal bermacam-macam rate, yaitu yang pertama ada incidence rate. Incidence rate itu frekuensi kasus baru, kemudian pada suatu populasi berisiko selama kurun waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada prevalence rate. Prevalence rate itu frekuensi kasus baru dan kasus lama selama periode waktu tertentu pada populasi berisiko. Nah, yang ketiga ada attack rate. Attack rate itu adalah incidence rate yang digunakan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam perhitungan kejadian luar biasa. Kemudian yang keempat ada mortality rate, yaitu besar kematian pada populasi dan periode tertentu. Nah, mortality rate ini ada dibedakan menjadi 3, itu pertama case fatality rate, crude death rate, sama dengan standard mortality rate. Di sini ada contoh soal, yaitu di suatu kecamatan Y dengan jumlah penduduk pada tanggal 1 April 2018 sebanyak 400 balita yang rentan terhadap campak, ditemukan laporan penderita baru, yaitu bulan Januari 10 balita, kemudian Mei 15 balita, Juni 5 balita, September 12 balita, dan kemudian Desember 20 balita. Di sini kita disuruh menghitung angka incidence rate pada kejadian campak tersebut. Nah, tinggal jawab rumusnya, jumlah kasus baru per populasi berisiko dikali dengan konstanta. Nah, jumlah kasus baru di sini ada 10 ditambah 15 tambah 5 tambah 12 tambah 20 per dengan 400, kemudian dikali dengan 100%. Dan kemudian kita mendapat hasil 15,5%. Yang kemudian, yang kedua ada rasio. Rasio yaitu jumlah suatu kejadian dibandingkan dengan kejadian yang lain, dengan rumus X per Y dikali dengan K. Nah, X ini adalah jumlah kasus atau orang yang memiliki atribut tertentu. Kemudian Y ini adalah jumlah kasus orang yang memiliki atribut tertentu yang berbeda dengan atribut yang dimiliki oleh X, kemudian dikali dengan konstanta. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, pada tahun 2015 jumlah kasus HIV/AIDS adalah 72 kasus pada pria dan 24 kasus pada wanita. Nah, hitunglah rasio kejadian HIV/AIDS antara pria dan wanita di kota X pada tahun 2015. Nah, sini kita tinggal masukkan rasio X per Y dikali dengan konstanta, yaitu 1. Ya, sama dengan X ini adalah kasus pada laki-laki dan Y ini adalah kasus pada perempuan. Jadi 72 per 24 dikali 1. Kita mendapatkan hasil perbandingan 3:1. 3:1 di sini artinya terdapat 3 orang laki-laki pengidap HIV/AIDS pada 1 orang perempuan pengidap HIV/AIDS. Yang ketiga ada proporsi. Proporsi itu presentasi jumlah sebagian, kemudian di antara jumlah keseluruhan kejadian. Nah, di sini ada contoh soal. Pada kecamatan Y terdapat 25 kasus penyakit. 25 ini adalah jumlah kasus keseluruhan yang terdiri dari 14 laki-laki dan 11 perempuan. Di sini disuruh hitung berapa proporsi kasus menurut jenis kelamin. Nah, untuk proporsi perempuannya kita ambil data kasus yang pada perempuan punya per dengan jumlah keseluruhan kasus. Jadi 11 per 25 dikali dengan 100% dan didapat hasil 44%. Kemudian proporsi laki-laki, yaitu kita ambil kasus yang di soal yang laki-laki punya
per dengan jumlah kasus keseluruhan dikali dengan 100%, yaitu mendapatkan hasil 56%. Desain penelitian analitik yang pertama yaitu ada cohort study. Nah, cohort study ini merupakan salah satu desain penelitian yang memerlukan waktu cukup lama karena dia ditelitinya itu dari sebelum orang terkena penyakit tersebut, misalnya sebelum dia masih sehat atau masih menjadi faktor risiko sampai dia terkena penyakit tersebut. Nah, itu bisa memerlukan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Contohnya saja kita lihat pada kasus perokok. Nah, pada kasus perokok ini tidak mungkin orang yang 1 kali merokok saja itu langsung terkena penyakit kanker paru-paru. Otomatis itu membutuhkan membutuhkan jangka waktu, baik itu bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, penelitian cohort ini digunakan untuk menggambarkan hubungan penyakit, hubungan risiko dengan penyakit yang akan datang. Nah, yang kedua di sini ada case control study. Case control study di sini digunakan untuk melihat faktor risiko yang dilakukan dengan menoleh ke belakang dan membagi 2 kelompok penyakit, yaitu orang yang terkena penyakit dan juga kasus kontrol, yaitu kelompok kontrol, yaitu orang yang tidak terkena penyakit. Dan kemudian di sini ada case crossover study. Case crossover study di sini hampir sama dengan case control, dilakukan untuk melihat faktor risiko, tetapi dilakukan dengan pengamatan antara paparan dan juga penyakitnya itu secara bersamaan. Kalau tadi kan yang case control dilakukan dengan menoleh ke belakang, tetapi case crossover dilakukan dengan secara bersamaan. Nah, yang terakhir ini ada ekologi studi, itu melihat semua, dilakukan dengan melihat semua individu yang terpapar. Kemudian ada contoh kasus di sini mengenai case control analisis, yaitu odds ratio. Terdapat hubungan antara kasus kanker paru-paru dengan kebiasaan merokok. Nah, data penelitian tersedia dalam tabel berikut. Itulah OR dengan attack risiko. Nah, di sini ada faktor risiko, yaitu merokok dan tidak merokok, dan kemudian ada penyakit kanker paru-paru. Di sini kita dapat menghitung OR-nya, yaitu A kali D per B kali C. Nah, A di sini adalah 35, D di sini adalah 30, jadi 35 kali 30. Kemudian per dengan B di sini adalah 20, C di sini adalah 25. Jadi 20 kali 25 sama dengan 1050 per 500, jadinya adalah 2,1. Kemudian untuk menghitung at risk-nya, di sini kita menggunakan rumus OR kurang 1 per dengan OR. Nah, di sini dikali dengan 100%, kita mendapat hasil 52,3, yang artinya orang yang merokok mempunyai risiko terkena kanker paru-paru 52,3% lebih banyak daripada orang yang tidak merokok. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang screening. Nah, screening di sini atau penyaringan di sini adalah upaya untuk mencari kasus sedini mungkin agar dapat dilakukan pengobatan yang sesegera mungkin. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam melakukan screening, yaitu yang pertama, tahap menentukan masalah kesehatan yang ingin diketahui. Nah, di sini sebelum kita melakukan screening atau deteksi, kita harus tahu dulu apa masalah kesehatan yang ingin kita ketahui. Contohnya saja kasus hipertensi. Nah, kemudian kita menentukan cara pengumpulan data yang digunakan dalam penemuan masalah kesehatan. Kita menetapkan pengumpulan data dengan berdasarkan kepada umur, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah tahap menentukan kelompok masyarakat yang akan dikumpulkan datanya.
kita ingin memilih kelompok mana sih yang ingin kita intervensi, kelompok mana yang ingin kita pilih untuk disaring datanya, dilakukan penyaringan atau pemeriksaan lebih dini. Kemudian yang keempat, ini tahap melakukan penyaringan. Setelah melakukan semuanya itu dan mendapatkan kelompok yang sasaran yang ingin dideteksi, maka kita akan melakukan penyaringan. Nah, yang kelompok yang kelima ini tahap mempertajam penyaringan. Di sini setelah datanya itu didapat, maka datanya itu diolah lagi. Kemudian yang keenam itu tahap menyusun laporan dan tindakan yang lanjut. Di sini kita datanya sudah ada, sudah disusun, sisa tindak lanjutnya itu berupa tindakan pengobatan. Berikutnya kita akan melihat tentang contoh self screening. Di sini diberikan sebuah contoh kasus dan yang ditanya adalah yang pertama itu berapa true positif dan true negatifnya, kemudian yang kedua itu berapa false positif dan false negatifnya, dan yang ketiga itu berapa sensitivitas dan spesifitasnya. Nah, di sini kita lihat untuk true positif itu adalah banyaknya penderita yang menderita sebuah penyakit dan ketika dilakukan pemeriksaan itu menunjukkan hasil yang positif. Nah, di sini rumusnya adalah A di sini adalah 400, jadi true positifnya adalah 400. Kemudian true negatif di sini artinya orang yang tidak menderita sebuah penyakit, tetapi kemudian ketika dites dan hasilnya menunjukkan hasil yang negatif pula. Di sini rumusnya adalah D di sini adalah 300, jadi true negatifnya adalah 300. Kemudian yang kedua itu adalah false positif. False positif di sini adalah B plus D. Nah, B di sini adalah 300, kemudian D di sini adalah 300. Kemudian kita masukkan angkanya dan didapatkan hasil 0,5. Selanjutnya adalah false negatif. False negatif di sini artinya orang yang menderita sebuah penyakit, kemudian ketika dites itu menunjukkan hasil yang negatif. Di sini rumusnya yaitu C per A plus C. C di sini adalah 450 dan A di sini adalah 400. Jadi kita masukkan 450 per 400 plus 450. Nah, kita dapat hasil akhirnya itu 0,52. Yang ketiga ada sensitivitas. Sensitivitas di sini artinya kemampuan untuk menempatkan orang yang benar-benar sakit di kelompok yang sakit. Di sini rumusnya adalah A per A plus C. A di sini adalah 400, kemudian C di sini adalah 450. Jadi kita masukkan rumusnya 400 per 400 plus 450. Didapatkan hasil akhir yaitu 0,47. Kemudian spesifitasnya yaitu spesifitas adalah kelompok orang yang benar-benar tidak sakit di kelompok yang sehat. Itu rumusnya D per B plus D. D di sini adalah 300, B di sini adalah 300, jadi kita masukkan angkanya sehingga dijumlahkan menjadi 300 per 600 sama dengan 0,5 hasil akhirnya.